Halo semuanya, selamat datang di podcast Cakap Sehat, obrol-obrol sehat dengan saya Dr. Alma. Hari ini kita akan bahas tema yang sering kita alami tapi kadang sulit kita kenali. Tidak semua kelelahan itu kurang tidur. Nah, di sini kita akan mengenal burnout, stres, dan cara menjaga diri. Pernah gak sih kita merasa udah tidur cukup tapi tetap ngerasa capek, terus tetap energi, bangun pagi tuh tetap berat. Nah, jadi apakah itu hanya lelah biasa atau ternyata itu burnout? Nah, di sini kita akan bahas itu dengan detail dengan kita hadirkan narasumber kita. Di sini ada Dr. Joni Prambudi, spesialis kesehatan jiwa RSUD Bung Fatimah. Halo, Dok. Halo, Gimana, Dok, kabarnya, Dok? alhamdulillah sehat. Oke, Dok, jadi kita akan kupas tuntas nih ya, Dok, ya, terkait bedanya atau apapun itu yang dimaksud dengan burnout yang lagi happening banget nih, Dok. Kita kan kadang, aduh aku lagi burnout banget nih, Dok, gitu kan. Nah, itu gimana nih, Dok? Sebenarnya burnout tuh apa sih, Dok? Oke, Dokter Alma. Burnout itu adalah kondisi di mana terjadi kelelahan secara fisik, mental, dan emosional yang muncul biasanya akibat adanya tekanan yang berkepanjangan, terutama berkaitan dengan pekerjaan dan ataupun tanggung jawab yang terus-menerus. Jadi, burnout itu bukan hanya sekedar aku capek, lelah gitu secara fisikku kayaknya lemah gitu, enggak gitu. Jadi biasanya ada 3 tanda utama dari burnout itu sendiri. Satu, adanya kelelahan emosional. Jadi kayak misalkan anergia tadi yang disebutkan Dokter Alma itu kayak merasa habis energinya, tenaganya Iya, habis gitu. Terus kok kita jadinya mudah emosi, jadi lebih sinis, sensitif gitu ya, Dok. sensitif. Terus mulai menjauh dari lingkungan, mulai ada ketidakpedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Kemudian yang ketiga, adanya penurunan rasa mampu. Jadi merasa kok nggak produktif, merasa kok nggak cukup baik dalam mengerjakan sesuatu hal itu yang terjadi. Oke, Dok. Nah, jadi, Dok, kalau misalnya nih, Dok, kan suka kita tuh ngerasa aku nih burnout apa stres ya gitu ya, Dok. Kadang kan suka bingungnya di situ. Jadi apapun stres kita kadang mikirnya burnout gitu. Nah, sebenarnya bedanya tuh apa sih, Dok? Iya, jadi kalau stres itu kadang membuat manusia atau individu itu merasa kayak capek sih, tapi kalau selesai ya langsung lega gitu, langsung selesai gitu. Sedangkan kalau burnout itu seringnya terasa kayak misalkan saya bahkan tidak tahu lagi kenapa saya melakukan semua ini. Kayak kalau kita ngerasa oh kok ngelakuin apa aja kok rasanya sama aja datar gitu, hambar rasanya. Nah, contohnya misalkan dulu ketika melakukan hobi apa misalkan mancing atau masak atau traveling biasanya enak, nyaman, tenang gitu. Tapi kok akhir-akhirnya ngerasa kosong, ngerasa hampa. Terus dulu semangat buat misalkan kayak ada orang yang minta tolong gitu, semangat buat nolongin, buat bantuin gitu. Tapi kok sekarang kok rasanya ada sedikit apa ya, letupan atau trigger sedikit langsung emosinya langsung meledak gitu. Terus dulu misalkan dia cepat pulih dari apa istilahnya kalau dia lagi buat hobinya gitu, dia happy, merasa senang, itu langsung seger gitu rasanya, energinya recharge lagi. Tapi ini kok libur pun kayak nggak ngerasa seger gitu, libur pun kayak nggak ngerasa istirahat kayak gitu. Nah, itu burnout. Kayak yang biasanya dengan kita lakuin tuh jadinya lebih membaik gitu, tapi ini enggak ya, Dok, ya, ke Yang burnout itu biasanya ya. yang jadi kita masing-masing manusia itu punya namanya psychological energy atau psychological battery. Jadi kalau misalkan baterai kita habis, ketika kita melakukan sesuatu yang senang, yang bisa buat kita happy, itu recharge dia. Energinya bisa diisi ulang gitu. Tapi kalau misalkan burnout atau sampai ke muncul gangguan mental emosional, itu jadinya kayak energi itu nggak nambah-nambah walaupun kita udah ngelakuin berbagai macam hal yang apa yang biasanya kita seneng kayak gitu. Oke, Dok. Nah, Dok, kan kadang kita nih ngerasa stres itu bagian dari kehidupan gitu ya, Dok. Kadang kita ngerasa kayak ya kan kehidupan itu nggak terus-terusan stres, terus-terusan happy, terus-terusan sedih gitu. Jadi kadang kita ngerasa ya udah kita harus jalan ini fasenya gitu. Nah, Dok, sebenarnya kalau kita kan zaman sekarang nih suka ngerasa kuat gitu ya, kita bisa kok ini stres bisa lewat nih, kuat gitu. Nah, kenapa sih, Dok, banyak orang yang ngerasa kita itu harus kuat gitu? Kenapa tuh, Dok, kira-kira, Dok? Iya,
Jadi konsep yang ada di masyarakat kita itu adalah ketika kita menjaga diri kita sendiri atau self care, istilahnya self love gitu, dianggap kita melakukan sesuatu yang egoistik. Nah, sebenarnya itu nggak egois. Menjaga kesehatan mental itu bukan berarti juga kita mementingkan diri sendiri atau menganggap diri kita lemah gitu, enggak. Nah, itu yang kita sering lupa bahwa tubuh kita itu kalau misalkan lagi dalam kondisi yang not okay, yang lagi kondisi nggak bagus, itu ada sinyal-sinyal yang biasanya dikirim sama tubuh kita itu. Misalkan contohnya kayak sulit tidur munculnya, terus sulit fokus, sulit apa istilahnya perhatiannya jadi gampang distract, terus mudah tersinggung, mudah emosi, emosi apa marah, terus mudah terharu, mudah apa merasa kayak melo kayak Melo ya. gitu. Mood Terus swing ya, Dok ya. atau ada kehilangan minat juga pada hal-hal yang biasanya disukain, itu juga termasuk tanda atau sinyal kita lagi stres gitu. Oke, berarti kita harus lebih peka terhadap tanda-tanda itu ya, Dok ya, kayak Iya, perubahan emosi ya. lebih tepatnya kita harus mengenali diri kita. Oke, jadi kalau misal nih, Dok, kita udah dapet nih, oh kayaknya aku akhir-akhir ini mulai sedih, gampang sensitif lah, gampang emosi gitu ya, Dok. Nah, kira-kira, Dok, kalau misalnya langkah awal nih kita sebagai, kan kita udah kenali nih dirinya, wah kayaknya aku udah mulai stres nih gitu, atau burnout. Kira-kira langkah apa, Dok, yang bisa kita ambil di awal? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Tadi kita sudah apa istilahnya mencoba untuk menilai kembali diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Kemudian kita harus bisa berhenti untuk mengukur nilai diri kita itu dari sebuah produktivitas. Jadi bukan berarti kita itu manusia gitu, bukan mesin yang istilahnya mesin pun kalau dipaksa kerja terus menerus 7 kali 24 pasti akan ini konslet juga Iya, gitu, bener. apalagi manusia gitu yang istilahnya punya energi masing-masing berbeda, kemudian punya kemampuan diri yang berbeda-beda juga, itu satu. Kemudian yang kedua, kenali sumber tekanannya. Jadi tanya ke diri sendiri, yang membuat saya lelah itu sebenarnya pekerjaan saya atau cara saya menjalani pekerjaan itu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita tertekan, atau goals yang istilahnya dalam tanda petik tidak terukur yang kita buat goals atau tujuan kita itu. Nah, kemudian yang ketiga, pulihkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Satu, tidur, istirahat. Kedua, makan. Ketiga, aktivitas fisik. Itu semua harus dijaga. Jadi intinya adalah untuk menjaga kesehatan mental juga butuh untuk memperbaiki pola hidup yang sehat tentunya. Itu sudah banyak ya yang bisa dilakukan. Tidur, misalkan manusia itu harus tidur sebelum jam 10 malam. Kemudian kalau bangun pagi terserah sih, setengah 3, jam 3, jam setengah 4 itu jadwal tidur yang oke. Kemudian juga makan makanan yang bergizi. Kemudian aktivitas fisik ini bukan hanya kayak ibu rumah tangga ngepel nyapu kayak gitu, enggak Iya, ya. Dok. Jadi aktivitas fisik itu kayak ada latihan fisik dari kita, misalkan jalan pagi 30 menit setiap hari, kena matahari pagi. Itu adalah salah satu aktivitas fisik yang paling sederhana sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian memberikan ruang jeda untuk diri kita, misalkan dalam hari-harian kita yang sering banget di depan layar laptop atau layar handphone gitu, coba berikan jeda 10-15 menit itu kita tanpa layar, tanpa adanya tuntutan apapun gitu. Jadi berjeda untuk apa? Memberi ruang pada diri kita sendiri gitu. Kemudian yang kelima, cari bantuan bila sudah mulai adanya gangguan di fungsi keseharian. Misalkan kok sulit bekerja, biasanya kita bisa menyelesaikan tugas harian, kemudian sekarang kok udah nggak bisa lagi, nggak konsentrasi, mengganggu sekali, hubungan relasi dengan orang lain terganggu, muncul perasaan kayak putus asa, kayak hidupnya udah istilahnya udah nggak bisa lagi nih diperbaiki atau hancur kayak gitu. Itu coba cari bantuannya siapa? Profesional dalam kesehatan jiwa, bisa psikolog klinis mungkin atau psikiater, itu bisa menjadi pilihan. Oke, jadi intinya juga salah satunya memperbaiki pola hidup juga yang paling penting ya, Dok ya. Selain kita tahu juga bahwa kita mengenali dulu nih penyebab kita burnout-nya ini apa, pekerjaan atau itunya. Nah, Dok, kalau misalnya kan tadi dokter ada bilang nih kita harus butuh tenaga profesional. Cuma di zaman sekarang kan orang masih kayak
kapan ya aku harus ketemu sama dokter ataupun psikolog kayak gitu dok. Nah itu kira-kira kapan tuh dok? Iya, sebenarnya sih kalau untuk jumpa sama psikolog klinis ataupun ke dokter psikiater itu tuh nggak butuh alasan khusus sebenarnya ya. Dan dari usia manapun, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa evaluasi perkembangan mental dari usia anak sejak dini itu juga penting gitu. Tahap-tahap perkembangan anak ke psikolog untuk misalkan untuk periksa perkembangan mentalnya, itu juga suatu tindakan preventif sejak dini gitu istilahnya diperiksakan ke psikolog atau ke psikiater. Jadi memang tidak seharusnya sih tidak ada alasan khusus, tapi dalam tanda petik kalau misalkan memang sangat tidak bisa mengontrol pikiran, perasaan dan perilakunya sendiri, itu harus ke psikolog atau ke psikiater. Jadi ketika kita memang kok kayaknya aku sulit banget ya pikiranku kok kayaknya berkecamuk kayak benang kusut susah banget nih diselesaikannya, itu berarti sudah tanda bahwa kita butuh untuk profesional kesehatan mental. Itulah pentingnya kita peka sama diri sendiri ya dok. Yes. Jadi makanya kalau buat teman-teman kalau ngerasa kayak udah tanda-tanda yang disebutin tadi nih udah mulai energi, butuh pikirannya udah mulai kayak kusut kayak gitu ya dok. Nah kalian jangan segan juga ataupun ragu buat konsultasi gitu. Jadi kita tahu penyebabnya juga ya dok. Ya. Dan ke psikolog atau psikiater juga nggak hanya gangguan di pikiran, perasaan atau perilakunya sendiri, enggak, tapi gangguan pada relasinya, misalkan ada masalah di hubungan pernikahannya, itu juga bisa konseling pernikahan ke psikolog atau psikiater, atau misalkan persiapan, misalkan mau mengadopsi anak atau mau sekolah pun itu juga bisa ke psikolog atau ke psikiater. Bener dok, sama kayak gangguan tidur kayak gitu atau gangguan makan juga bisa ya dok sebenarnya ya dok, karena penyebab burnout tuh banyak, bukan hanya pekerjaan juga. Banyak. Jadi itulah pentingnya untuk kita berkonsultasi lebih lanjut gitu ya dok. Oke dok, terima kasih nih dok pembahasannya hari ini. Wah ilmunya banyak banget yang dari awalnya kita nggak tahu burnout jadi tahu nih dok. Nah mungkin yang perlu kita ingat juga, nggak semua rasa lelah itu harus kita lawan dengan kerja yang lebih keras. Lebih keras lagi. Kadang tubuh itu dan pikiran itu cuman butuh untuk hal-hal yang sederhana seperti didengarkan gitu ya dok. Nah terima kasih udah mendengarkan podcast hari ini. Kalau ini bermanfaat, bagikan ke orang yang mungkin sedang berusaha kuat walaupun diem-diem gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.